Super Shoes sudah gak nyaman? Rekomendasi Super Trainer. Halo guys, Dimas di sini. Apa kabar THR? Sudah cair atau belum? Anyway, kalau kalian mau menggunakan THR kalian untuk membeli sepatu berperforma tinggi ya, bisa dipakai harian tapi juga bisa dipakai buat race, Super Trainer adalah jawabannya. Dan kita sudah keliling ke beberapa Super Trainer. Sebenarnya sih kita udah cobain banyak ya. Ada Evo SL, Super Blast. Dari Mizuno ada Rebellion Flash dan Neo Vista. Kemudian ada Deviate Nitro yang terbaru ini yang keempat ya. Dan banyak lagi. Makanya di sini kita mau coba memberikan rekomendasi kalian mana sih yang cocok sebenarnya. Oke, pertama ya, kalau kalian cari Super Trainer yang bisa dipakai buat harian, buat daily, tentu saja rekomendasi terbaik saat ini adalah Super Blast 2. Iya, 2. Jangan yang 3, please. Kenapa? Karena yang 3 itu, sepemahaman gue, dia akan lebih agresif lagi. Karena karakter yang firm dan stabil dan suportif dari Super Blast 2 susah dicari bandingannya. Ya, kecuali kalian mau sabar beberapa bulan lagi, itu bakal ada versi budgetnya ya, yaitu Nova Blast 6. Meanwhile, kalau duit kalian udah nggak sabar pengen keluar dari rekening gitu ya, saran gue sih cari aja Super Blast 2 karena sekarang udah banyak diskon. Kayak kita lihat di starting line ini, Super Blast 2 itu udah ada di harga 2 jutaan ya, makanya ini sangat-sangat rekomendasi kalau menurut gue. Gokil, parah. Dan ini adalah yang bisa dibilang paling durable juga sih, karena kita banyak menemukan itu sampai 1000 km masih bisa dipakai. By the way, kemarin pun ada orang dadakan pakai buat ngetrail ya, karena awalnya kita mau acara try on, ternyata size gede itu nggak ada ya. Kita kemarin sama Bandung Explorer try on Asics ya, yang buat trailnya, ternyata ini disiksa di medan trail pun masih cukup durable si Super Blast 2 ini. Jadi ya itulah ya dasar. Hai antek-antek asik. Nah, selanjutnya budget wise ya. Gua nggak punya budget sebanyak itu untuk beli di atas 3 juta, tapi gua pingin yang tahan lama. Ini ada 3 sebenarnya rekomendasi kita. Jujur top rekomendasinya itu adalah Neo Vista. Neo Vista kalian bisa dapatkan under 3 juta di starting line, teman-teman ya. Neo Vista kenapa gua rekomen? Dia adalah Super Trainer paling balance. Dia cukup stabil, empuknya juga dapat, fittingnya enak ya, di toolboxnya dia lebar juga, dan ini nggak ada yang salah sih. Memang dari Neo Vista udahlah, kalau kalian udah pernah cobain, susah pindah ke lain hati. Itu aja pesan gue soal Neo Vista ini. Nah, kalau kalian mau juga bisa gas ke starting line ya, Neo Vista 2 terutama ya. Ini salah satu yang sangat kita rekomen banget. Cobain dulu karena di sana ada treadmill. Kalau mau check out online juga ada extra diskon dari kita pakai kode voucher ini. Ya, itu satu ya. Nah, kalau nggak puas sama Neo Vista, pingin yang lebih liar, jawabannya adalah Evo SL. Evo SL ini mungkin ibaratnya yang paling liar dari semua Super Trainer. No, mungkin salah satu paling liar lah, kalau bukan yang paling liar dari semua Super Trainer yang ada sekarang. Ya, begitulah ya. Nah, ini sebenarnya justru tidak rekomen buat pemula loh guys. Kalau kalian pemula, jujur udah Neo Vista aja. Kalau kalian udah agak cepat, udah agak jago, nah baru boleh main ke sini, Pak. Karena kenyataannya dia adalah sepatu yang sangat liar, reboundnya itu cepat, ya energi return-nya gila, berasa banget. Kalian mungkin bisa lihat simulasi kita dengan drop ball itu cukup liar sekali ya untuk Evo SL ini. Dia memberikan performance yang wow gitu ya, tapi dengan feel yang cukup raw karena tidak ada plate dan tidak ada support yang gimana banget. Nah, tapi kalau kalian pingin sebaliknya, pingin yang lebih durable, pingin yang lebih stabil, pingin yang lebih assisted dalam artian mungkin lebih berasa gitu dorongannya, jawabannya adalah Puma Deviate Nitro 4. Karena apa? Karena ya overallnya gitu ya, dari semua kekurangan Evo SL, sebetulnya kalau disebut kekurangan, ini diselesaikan sama Deviate Nitro 4. Hal sederhananya kayak gitu, durabilitas diselesaikan, fitting diselesaikan juga, karakter yang liarnya diselesaikan juga sama dia. Ya minusnya sama juga sih, dia bukan untuk pemula. Makanya rekomend topnya tetap Neo Vista aja. Nah, itu mungkin sebagian ya, tapi kalau kalian nggak pingin dari semua ini, pingin sedikit menantang maut ya teman-teman, ada satu rekomendasi gue, yaitu Rebellion Flash. Yang 2 atau yang ketiga, dua-duanya itu bisa kalian dapatkan di harga yang sangat murah sekali. Sebenarnya kalau gue nyobain sih, feel-nya nggak terlalu jauh ya. Geometrinya sedikit diperbaiki aja di yang 3, tapi overall-nya mirip-mirip. Ini jujur liarnya mungkin sebanding sama ini, karena ya kalian lihat lah geometrinya dia nggak ada heel. Wah, kalau kalian punya high mobility ankle, pokoknya gue warning, jangan pakai itu. Punya shin split, jangan pakai itu meskipun dia platnya plastik ya. Tapi ini bener-bener stiff, beda banget sama plat-plat plastik
plastik yang lain kayak Mach X2 misalnya, aduh nggak, beda banget, dia bener-bener keras gitu, hard, gila lah pokoknya. Kalau kalian mencari sensasi hidup seperti Larry ekstra, ya udah Rebellion Flash aja ya. Dan plusnya adalah kalian terlihat jago, karena bukan buat pemula, bukan buat orang biasa-biasa aja. Ini bikin orang kelihatan jago, atau sebenarnya memang dia jago tapi pengen kelihatan lebih jago lagi. Kayak gitu aja. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, kenapa nggak rekomendasi dari Nike? Gua belum coba. Kenapa nggak rekomendasi Saucony? Gua belum coba. Kenapa nggak rekomendasi New Balance? Gua belum coba. Kenapa nggak rekomendasi dari Hoka, Mach X2, Mach X3? Gue belum coba. Mach X2 gue nggak masukin rekomendasi ini karena Mach X2 itu sebetulnya mirip sekali feel-nya dengan Deviate Nitro ini, tapi masalah utamanya itu diselesaikan. Yaitu apa? Gue belum coba. Itu apa? Ini nih, Mach X2 punya masalah ini. Mach X3 gue belum coba. Itu mungkin menjawab beberapa pertanyaan dan keluh kesah kalian ya. Dan intinya apa? Kalau dari list ini nggak ada, artinya gue belum coba. Makanya gue nggak rekomen ya. Nah, itu semua rekomendasi gue dari yang paling mahal sampai paling murah ya. Dan ini bisa didapatkan di starting line. Masalahnya satu, Mas, budgetnya nggak nyampe. Tenang. Kalau kalian lebih budget friendly lagi, ada satu super trainer yang bisa gue rekomendasikan dari Mills ya. Kalian bisa cari Ender Pro Zenith ya. Yang versi pertama itu harganya di 700-800, make sense menurut gue. Dia karakternya adalah yang paling stabil dibandingkan sama semua super trainer di sini. Energy returnnya paling minimal di antara semua yang ada di sini, tapi durabilitasnya gue berani adu sih. Cuman kalau masalahnya adalah energy return, kabar baiknya harusnya di Q1 2026 ini Mills sudah ngeluarin versi keduanya yang lebih bouncy lagi, yang lebih agresif lagi karakternya. Nah, kalian ada yang udah coba atau belum? Coba komen di bawah karena gue belum coba. Ya, nanti mungkin gue akan update list ini seiring dengan percobaan-percobaan yang lain. Anyway, gue belum coba. Itu adalah rekomendasi kita untuk Super Trainer 2026 di Q1 ini. Ya, semua listnya menarik menurut gue ya. Dan ketika ngomongin Super Trainer, menurut gue ini lebih seru daripada kita ngomongin Super Shoes. Karena ya, you bisa pakai, gue bisa pakai, ya banyak orang yang lebih bisa pakai ketimbang Super Shoes. Karena apa? Tidak perlu komitmen sedalam. Gue belum coba. Karena apa? Kebanyakan dari Super Trainer ini punya resiko biomekanika lebih rendah dan komitmennya juga ya, karena kan kebanyakan bukan full plat karbon gitu ya. Kecuali mungkin beberapa yang tadi udah kita sebutkan juga, itu membuat ya lebih ramah lah juga dengan pemula. Anyway, itu aja rekomendasinya. Mudah-mudahan bisa membantu, dan kalau ada yang kurang-kurang silakan tambahin di kolom komentar. Silakan juga kritiknya agar kita bisa jadi lebih baik lagi. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Gue belum coba.